Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 yang beranggotakan Fadila Waladismaini dengan NIM 119031103 akan menjelaskan struktur pasar oligopoli. Pengukuran oligopoli dan konsentrasi pasar oligopoli. Struktur pasar oligopoli adalah struktur pasar dengan sedikit perusahaan atau penjual, hanya beberapa perusahaan dominan yang menguasai sebagian besar pasar, dan sisanya adalah beberapa perusahaan kecil. Meskipun demikian, pengertian sedikit di sini bersifat relatif. Dalam kenyataan bisa juga terdapat 100 penjual, namun struktur masih dapat dikatakan sebagai oligopoli. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran yang reliabel sehingga agar klasifikasi oligopoli dapat diterapkan secara tepat. Konsentrasi industri adalah situasi yang memperlihatkan derajat penguasaan pasar. Pada pasar persaingan sempurna, masing-masing penjual tidak mempunyai kekuatan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kondisi ini, apabila output disebarkan secara merata, maka derajat konsentrasinya adalah 0%. Sementara itu, ketika jenis pasar semakin mengarah ke monopoli, maka derajat konsentrasi industrinya semakin meningkat. Jenis struktur pasar oligopoli memiliki derajat penguasaan pasar di wilayah antara pasar persaingan sempurna dan oligopoli, atau di rentang derajat konsentrasi 0% sampai dengan 100%. Menurut Douglas F. Greer, terdapat 4 faktor utama yang menyebabkan konsentrasi industri, yaitu yang pertama, nasib baik. Dalam hal ini, ada beberapa perusahaan saja yang tertarik melakukan kegiatan investasi. Perusahaan lain tidak tertarik karena dana investasi terlalu tinggi atau keuntungan yang diperoleh terlalu rendah. Karena hanya beberapa perusahaan yang ada di dalam industri, hal ini membuat derajat konsentrasi menjadi lebih tinggi, dan hanya beberapa perusahaan saja yang mendominasi. Yang kedua yaitu faktor teknis. Faktor teknis terkait dengan tingkat keluasan pasar. Jika semakin luas pasar, maka tingkat konsentrasi cenderung semakin rendah. Untuk skala ekonomi, jika semakin tinggi tingkat kesulitan mencapai skala ekonomi, maka tingkat konsentrasi cenderung semakin tinggi. Untuk kelangkaan sumber daya, jika semakin langka suatu sumber daya input produksi untuk diperoleh, maka tingkat konsentrasi cenderung semakin tinggi. Nah, untuk yang teknologi, jika semakin tinggi tingkat teknologi yang dibutuhkan, maka tingkat konsentrasi cenderung semakin tinggi. Dan yang terakhir untuk pertumbuhan pasar, jika semakin tinggi tingkat pertumbuhan pasar, tingkat konsentrasi cenderung semakin rendah. Yang ketiga, faktor kebijakan pemerintah. Korelasi antara kebijakan pemerintah dan konsentrasi industri bervariasi, tergantung dari jenis kebijakan tersebut. Sebagai contohnya, kebijakan seperti Undang-Undang Anti Monopoli apabila berjalan efektif akan mendorong terwujudnya tingkat konsentrasi yang rendah. Sementara itu, jika kebijakan pemerintah yang cenderung menghalangi industri baru atau pesaing baru untuk masuk, seperti pemberian hak paten
lisensi, serta proteksi perusahaan negara. Yang keempat, kebutuhan dan kebijaksanaan perusahaan. Terkait dengan kebijaksanaan perusahaan seperti merger, strategi diferensiasi produk, dan praktik-praktik bisnis yang membatasi perusahaan untuk beroperasi akan mendorong peningkatan konsentrasi industri. Sementara itu, keputusan perusahaan untuk memproduksi produk jenis tertentu seringkali mendorong peningkatan industri. Berikut ini merupakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar, yaitu yang pertama, rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi adalah akumulasi persentase output dari beberapa perusahaan terbesar. Dalam suatu industri terdapat output total industri tersebut. Sebagai tambahan, output dalam definisi tersebut dapat digantikan oleh variabel lain seperti turnover, value added, jumlah tenaga kerja, atau nilai aset dari total industri. Yang kedua yaitu indeks Herfindahl. Indeks Herfindahl ini merupakan penyempurnaan dari rasio konsentrasi. Untuk menghilangkan beberapa kelemahan rasio konsentrasi, Oris C. Herfindahl mengajukan suatu indeks yang memperhatikan distribusi ukuran seluruh perusahaan. Ketiga yaitu indeks kurva Lorenz dan indeks Gini. Kurva Lorenz dan indeks ini dipergunakan untuk mengukur dan membandingkan tingkat ketimpangan atau inequality dari perusahaan-perusahaan di dalam industri. Dengan mengukur tingkat ketimpangan atau inequality, distribusi ukuran dari perusahaan-perusahaan, tingkat kompetisi dalam suatu pasar dapat diindikasikan. Nah, dari gambar berikut ini merupakan contoh dari gambar yang mengenai kurva Lorenz. Dapat dijelaskan yakni secara umum, jika semakin besar deviasi kurva Lorenz terhadap garis diagonal, maka semakin besar tingkat ketimpangan distribusi pangsa pasar perusahaan dan semakin besar konsentrasi pasar. Sebaliknya, semakin dekat kepada garis diagonal, maka terdistribusi dan perusahaan-perusahaan semakin tidak terkonsentrasi. Nah, indeks Gini adalah ukuran statistik yang diperoleh dari kurva Lorenz. Indeks Gini ini didefinisikan sebagai rasio dari luasan yang terletak di antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luasan segitiga di bawah garis diagonal. Yang terakhir yakni indeks Lerner. Aba P. Lerner mencoba mengukur kekuatan monopoli. Meskipun demikian, pengertian monopoli di sini tampaknya bersifat relatif. Lerner tidak mengukur secara langsung tingkat konsentrasi industri, tetapi menyusun sebuah formula yang mengacu pada tingkat laba dalam suatu industri, meskipun tidak secara langsung tingkat laba. Lerner membandingkan perbedaan antara harga yang berlaku dan biaya marginal terhadap harga yang berlaku tersebut. B. Perilaku oligopolis. Perilaku yang digunakan oleh oligopolis untuk mencapai tujuannya sangat sulit ditentukan
indeterminate atau tak menentu ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian mengenai terbentuknya keseimbangan dalam struktur pasar oligopoli. Lebih-lebih karena kajian perilaku oligopoli tidak cukup hanya dilakukan dengan teori dan metodologi ekonomi saja, namun juga diperlukan bantuan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu psikologi, politik, bahkan ilmu kemasyarakatan. Oleh karena itu, perilaku oligopoli hanya dapat dianalisis melalui model khusus yang mungkin berlaku untuk suatu industri, namun tidak berlaku untuk industri lainnya. Nah, berikut ini berbagai model perilaku oligopoli yang bersifat khusus tersebut. Pertama, model duopoli. Terdapat 3 model duopoli yang sering dibahas, yaitu model duopoli Carnot, Edgeworth, dan Chamberlain. Carnot menganggap bahwa setiap perusahaan dalam pasar duopoli bertindak seakan-akan output perusahaan saingannya adalah tetap. Kemudian, perusahaan tersebut memaksimumkan labanya pada sisa pasar. Nah, sedangkan model Edgeworth mengasumsikan bahwa harga produk perusahaan tetap dan masing-masing perusahaan menghadapi kendala output maksimum. Berdasarkan asumsi tersebut, dalam model duopoli Edgeworth, perusahaan saingan akan menjual produknya lebih murah dalam usahanya untuk menguasai pasar. Sedangkan model yang ketiga, yaitu model Chamberlain, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dianggap mampu untuk belajar dari keputusan-keputusan penetapan harga dan produksi yang dibuat saingannya, serta memahami pola keputusan penentuan harga saingannya. Kedua yaitu price leadership model. Pada model perilaku oligopoli ini, perilaku perusahaan yang dominan atau pemimpin atau leader, terutama dalam penentuan harga, diikuti oleh perusahaan lainnya atau follower yang memilih untuk menghindari risiko persaingan. Menurut Hasibuan, beberapa hal yang cenderung menjadi prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin dalam kasus ini adalah perusahaan yang memiliki pangsa pasar besar dan perusahaan yang memiliki biaya produksi relatif rendah dibandingkan perusahaan lainnya yang ada di pasar. Hasibuan mengemukakan pengelompokan price leadership model menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, pimpinan harga dari perusahaan yang memiliki ongkos relatif rendah. Yang kedua, pimpinan harga dari perusahaan yang dominan berskala besar dan sangat menentukan tingkat harga di pasar. Dan yang terakhir, pimpinan harga yang bersifat barometrik, dalam artian perusahaan pimpinan dijadikan panutan dalam proses penentuan harga dan produksi oleh perusahaan yang berskala kecil. Yang ketiga yaitu kartel. Arsyad menyatakan bahwa kartel adalah suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama menentukan harga, kuantitas, pangsa pasar atau market share, dan lain sebagainya. Kartel mempunyai pengurus yang mengatur kuota, alokasi produksi, pasar, dan keuntungan yang diperoleh. Kartel memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan persetujuan dalam menentukan harga, kuantitas, serta diferensiasi produk untuk mengembangkan laba industri secara keseluruhan. Kartel biasanya terbentuk dalam industri yang memiliki A. sedikit perusahaan, B. adanya faktor penghalang yang signifikan,
inelastis. D. Produk-produk homogen. E. Laba yang rendah atau kecil. F. Konsentrasi perusahaan-perusahaan secara geografis. Dan yang terakhir atau G. Tidak ada larangan-larangan hukum. Yang keempat yaitu average cost pricing atau harga biaya rata-rata. Menurut model ini, perusahaan dalam jangka pendek tidak berusaha memaksimalkan laba, namun lebih berpedoman pada biaya rata-rata untuk menentukan harga produk. Pemikiran ini mulai berkembang seiring dengan adanya penelitian oleh R.L. Hall dan E.I.H. berjudul Price Theory and Business Behavior yang dimuat dalam Oxford Economic Papers, yang menunjukkan bahwa struktur industri yang paling utama di dunia adalah oligopoli, serta terdapat kecenderungan tidak digunakannya konsep marginal dan maksimisasi profit. Operasi perusahaan dalam penetapan harga produk di pasar berstruktur oligopoli. Namun, penentuan harga didasarkan pada pedoman biaya rata-rata. Nah, yang terakhir yaitu kurva permintaan patah. Model kurva permintaan patah yang dikemukakan pertama kali oleh Paul Sweezy bisa menjelaskan dengan nyata kemampuan harga dalam beberapa industri dengan karakteristik oligopoli. Model ini menganggap bahwa oligopolis berusaha untuk mempertahankan dan memperluas bagian pasar mereka dan akan menyesuaikan harga-harga mereka. Model kurva permintaan patah ini menganggap bahwa perusahaan-perusahaan saingan akan mengimbangi setiap penurunan harga yang terjadi untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari kurva permintaan patah pada pasar oligopoli. Nah, penjelasannya yaitu dikemukakan contoh kasus perusahaan mobil A di industri mobil yang memiliki struktur pasar oligopoli. Jika PT A menurunkan harganya dan penurunan harga tersebut diimbangi oleh perusahaan lain, maka PT A bergerak turut pada segmen permintaan AD kapital. Jika kemudian PT A menaikkan harganya dan tidak diikuti oleh kenaikan harga perusahaan lain, maka PT A bergerak pada segmen permintaan A kapital D kecil. Bagian paling atas tersebut lebih elastis daripada bagian bawah, karena harga yang ditetapkan perusahaan lain tidak dapat diubah-ubah pada bagian atas tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.